Shalom saudara, senang bertemu kembali dengan saudara. Saya berdoa saudara dan seluruh keluarga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan kita. Dalam renungan hari ini saya akan membagikan kepada saudara satu ayat, yaitu dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan dalam versi The Message. This most generous God, Tuhan kita yang sangat murah hati, who gives seed to the farmer that becomes bread for your meal, yang memberikan benih kepada penabur dan kemudian menyediakannya untuk menjadi roti untuk Anda makan, is more than extravagant with you. Dia yang melakukannya dengan lebih luar biasa kepada saudara. He give you something you can then give away. Dia juga yang menyediakan untuk saudara benih yang saudara bisa taburkan atau give away, dikatakan, which grows into a full form life, yang kemudian akan tumbuh menjadi sebuah kehidupan yang penuh. Robust in God, yaitu kuat di dalam Tuhan, wealthy in every way, berkelimpahan atau kaya di dalam berbagai aspek kehidupan, so that you can be generous in every way, producing with us great praise to God. Sehingga Anda bisa bermurah hati di dalam berbagai hal, sehingga saudara secara bersama-sama kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Nah saudara, tema renungan hari ini adalah hidup dari rotinya dan berkelimpahan dari benihnya. Di ayat yang tadi ada dua kata saudara, yaitu adalah benih dan roti. Ada dua kata, benih dan roti. Ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Dan ini adalah prinsip yang luar biasa, karena ini adalah prinsip kerajaan yang berlaku di dalam seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Prinsip menabur dan prinsip menuai. Dalam segala hal yang kita miliki, dalam segala hal yang kita dapatkan, itu selalu ada roti untuk dimakan dan ada benih untuk ditabur. Di dalam waktu saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam keluarga saudara, di dalam rumah tangga, bahkan di dalam keuangan saudara. Selalu ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Karena di dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan sendiri yang sudah menyiapkan benih itu di tangan Anda. Yang menyiapkan benih itu adalah Tuhan sendiri, dan Dia taruh di tangan Anda untuk saudara taburkan atau saudara lepaskan. He give you something that you can give away, katanya. Dia yang memberikan kepada saudara untuk saudara bisa berikan kepada orang lain. Benih tidak akan menjadi apa-apa jikalau saudara tidak menaburnya. Sekali lagi, benih tidak akan menjadi apa-apa jikalau saudara tidak menaburnya. Nah, tapi pada saat saudara tabur benih itu, pada saat saudara melepaskan benih itu, di dalam ayat tadi dijelaskan apa yang terjadi dengan benih itu. Dia akan bertumbuh menjadi sebuah kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Dia akan bertumbuh menjadi sebuah kehidupan yang berkelimpahan, yang kaya di dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, saudara, bukan cuma di dalam keuangan. Tadi saya katakan di dalam keluarga saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam karir, di dalam kesehatan saudara. Saudara akan berkelimpahan. Berkelimpahan artinya adalah lebih dari cukup. Saudara bisa share kepada orang lain. Dan tapi syaratnya adalah saudara harus melepaskan benih tersebut. Jikalau saudara belum melepaskan benih tersebut tidak akan tumbuh dan tidak akan berbuah. Dan di ayat tadi juga dijelaskan apa tujuannya. Mengapa prinsip kerajaan Allah ini begitu penting, saudara? Tujuan daripada prinsip ini adalah sehingga Anda bisa bermurah hati dalam berbagai hal, dan secara bersama-sama kita bisa memberikan kemuliaan kepada Bapa kita di surga. Bukankah tujuan kehidupan kita adalah untuk memuliakan Bapa di surga? Kita tentunya mau kehidupan kita semua bisa bertumbuh, bisa berdampak, bisa berkelimpahan, dan memberikan kemuliaan kepada pencipta kita. Kita semua pasti ingin kehidupan kita menjadi reputasi yang baik untuk pencipta kita, saudara. Mari kita hari ini sadar bahwa ada benih untuk ditabur dan ada roti untuk dimakan. Sekali lagi, mari kita sadar bahwa ada roti untuk dimakan dan ada benih untuk ditabur, saudara. Dan pada saat saudara mulai sadar bahwa ada benih untuk saudara tabur, dan saudara mulai
berkata, oke, saya akan tabur benih dalam semua hal aspek kehidupan saudara tentunya, bukan hanya keuangan. Saudara mulai tabur benih itu, dan saudara harus ingat satu hal, bahwa the seed may leave your hand, but it will never leave your life. Benih saudara yang saudara taburkan tadi, mungkin bisa meninggalkan tangan saudara, tapi dia tidak pernah meninggalkan kehidupan Anda. Karena benih itu akan bertumbuh, benih itu akan berdampak, benih itu akan berbuah di dalam kehidupan saudara tanpa saudara menaruh campur tangan apapun. Karena itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya berdoa kiranya hari ini kita bisa hidup dari rotinya dan kita bisa berkelimpahan dari benihnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.